Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sakiti Keder. Di sini saya ingin membahas yaitu tentang pendapat Pak Roy Suryo mengenai reuni Bapak Jokowi di UGM pada tanggal 26 Juli tahun 2025. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan kehadiran mantan Presiden Joko Widodo ya di reuni angkatan ke-45 tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM ya bukan selayaknya alumnus ya, tetapi masih seperti pejabat, itu kata Roy Suryo. Diketahui beberapa peserta reuni yang hadir mengenakan pakaian yang serba biru, menggunakan kaos biru, tapi Pak Jokowi menggunakan baju putih seperti presiden sebelumnya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang saya bahas ya mengenai yang ada di reuni tersebut. Kalau kita lihat di beberapa video itu menunjukkan bahwa yang berpakaian biru-biru itu kok seperti tidak saling mengenal ya, kesannya seperti itu, seperti tidak akrab begitu. Dan biasanya memang kalau kita terjadi reuni itu biasanya ditanyakan, hei Arman, kamu anak kamu berapa? Keluarga kamu berapa? Kamu baik-baik saja bukan? Tetapi kalau yang kita lihat kemarin di reuni itu seolah-olah kayak janggung gitu ya. Jadi mau menyapa, apakah mungkin ini kenal atau tidak lah itu ya itu Allahu alam ya, kita tidak menuduh sana ya. Tetapi ketika melihat mereka-mereka yang melakukan reuni ini kesannya ini di video ini tidak saling mengenal begitu. Nah, jadi seperti janggung begitu ya. Oleh karena itu di kalangan masyarakat itu juga banyak yang berpikir bahwa ini bukan alumninya ini begitu ya. Ada yang mengatakan itu ya sah-sah saja namanya narasi atau pendapat masyarakat. Kita tidak boleh melarang pendapat masyarakat. Karena masyarakat itu juga mempunyai mata, juga mempunyai kepala, juga mempunyai hidung ya, yang harus melihat namanya akurasinya ya. Jadi mengenai reuni seperti ini juga bisa kita lihat sama. Karena pada dasarnya ketika kita masih SMP gitu ya, lalu kita sudah umur 50, kita juga melakukan reuni, itu pun juga kadang-kadang kita tuh bertemu teman itu kita nggak canggung sih. Tetapi yang kita tanyakan adalah bukan pekerjaan kamu apa, bukan. Yang kita tanyakan adalah, hei Son, anak kamu berapa sekarang? Bagaimana keluargamu? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah sekali saja. Itu berbeda sekali dengan apa yang kita kemarin yang ada di reuninya itu ya, mereka itu agak sungkan, kurang akrab begitu ya. Padahal walaupun bagaimanapun kan pernah berteman lama kan selama 5 tahun. Seharusnya apalagi sama-sama laki-laki begitu ya. Ada juga yang perempuan begitu ya. Seharusnya tidak ada kecanggungan itu lagi kalau memang itu teman-teman reuninya begitu. Tetapi pada dasarnya yang diperlukan itu bukan reuninya. Yang didasarkan yang paling tepat adalah ijazahnya, bukan reuninya. Ya, mengenai kasus ijazahnya Pak Jokowi itu yang terpenting adalah menunjukkan ijazah saja. Tinggal saja ijazah yang ditunjukkan, ya, diuji sama-sama oleh pihak Baris Krim juga bersama-sama pihak Roy Suryo. Ya, jadi kita rakyat Indonesia bisa melihat sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi itu asli tidak, begitu ya. Karena memang kalau kita ketahui apa yang dilakukan oleh Baris Krim saat ini tidak mendapatkan kepercayaan dari publik, termasuk yang dilakukan oleh Kapolda sendiri, begitu. Karena pada dasarnya ya, memang kita ketahui kalau mengenai dari legal standingnya memang yang mengeluarkan UGM, gitu ya katanya mengeluarkan UGM. Kampus Pak Jokowi UGM, tapi yang menunjukkan Roy Suryo itu kan juga nggak matching tuh, kita mengacu ke sana. Tapi kalau legal standingnya memang Tori Basio yang menuduh adalah mendalilkan. Tetapi kita hidup itu di opini publik juga yang harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, gitu. Apa yang saya katakan benar atau tidak? Karena pada dasarnya ijazah itu yang memegang Pak Jokowi, yang menerima dari UGM itu katanya Pak Jokowi, yang kuliah di UGM itu Pak Jokowi, yang disuruh menunjukkan adalah Roy Suryo. Kalau kita mengacu juga pada legal standing mengenai dari aktor incumbent Prabasio. Nah, tetapi ini pada dasarnya itu benar-benar nih, ijazah itu benar-benar dipegang oleh Pak Jokowi. Ijazah ini benar-benar dipegang oleh Bapak Jokowi. Berbeda dengan ceritanya kalau saya menuduh orang nih, hei Arman, kamu mencuri HP saya ya. Itu beda konteks. Kenapa saya katakan beda konteks? Karena saya menuduh seseorang yang belum jelas bahwa Arman itu yang mengambil HP saya atau tidak. Tetapi kalau mengenai jasanya Pak Jokowi kan jelas-jelas ijazahnya dipegang Pak Jokowi, yang menerima dari UGM Pak Jokowi. Artinya itu rakyat bertanya, yaitu Roy Suryo itu sebagai rakyat, dan rakyat bertanya. Dan kalau kita mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu sangat jelas, ya. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan akses ya informasi tentang
dokumen pribadi pejabat publik, termasuk gaji, termasuk ijazah, termasuk KTP, dan yang lain-lain. Begitu loh. Tetapi ijazah itu juga menjadi produk pribadi jika tidak dijadikan sebagai persyaratan untuk mendaftarkan menjadi kepala daerah, wali kota, bupati, maupun gubernur. Tetapi ijazah juga menjadi hal sesuatu yang pribadi, dokumen yang pribadi, jika digunakan untuk mendaftar menjadi wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Artinya itu sudah bukan ranah pribadi lagi, tetapi sudah menjadi ranah publik. Karena kita, masyarakat itu harus jelas, transparansi, jangan sampai membeli kucing dalam karung. Karena masyarakat pada dasarnya itu ingin membayar pajak, dan pajak itulah untuk menggaji pejabat-pejabat publik tersebut. Oleh karena itu memang harus jelas, begitu. Nah, oleh karena itu memang bagi Pak Jokowi itu sebenarnya tinggal tunjukkan saja ijazahnya kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi namanya polarisasi di kalangan masyarakat. Sekali Pak Jokowi itu semakin berputar-putar, terus mengulur-ulur waktu, itu sangat sulit ya masyarakat untuk percaya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Begitu. Nah, kalau kita flashback ke belakang, karena ini ijazah ini sudah makan 2 korban, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri dimasukkan ke penjara, sementara ijazahnya Pak Jokowi juga belum kelihatan. Kan itu menurut kita semua adalah melanggar hak asasi manusia. Ya, tidak sesuai prinsip kemanusiaan dan keadilan. Karena pada dasarnya adalah objeknya adalah ijazah. Artinya ijazah itu sebagai alat untuk mendorong Bambang Tri dan Gus Nur ke dalam penjara. Nih ijazah saya yang asli. Nih, kamu artinya fitnah. Nah, tetapi yang kita lihat akhir-akhir ini, mungkin jika sampai Roy Suryo itu dituduh sebagai fitnah atau pencemaran nama baik, pencemaran nama baiknya di mana? Fitnahnya di mana? Sementara ijazahnya belum kelihatan. Nah, kecuali ijazah tersebut sudah kelihatan, artinya jelas Roy Suryo telah memfitnah. Tetapi ini kan belum kelihatan. Harus mempunyai parameter pembanding dulu untuk menentukan bahwa itu fitnah atau tidak. Nah, itu loh yang kita pelajari, teman-teman. Karena kalau kita lihat, semua rakyat Indonesia tidak mengerti hukum, tetapi kita juga berpikir secara logik. Begitu. Menurut teman-teman bagaimana tuh menurut teman-teman sih? Ya, tolong teman-teman komen di bawah ya, silahkan. Terima kasih.